Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengisi pengajian kita malam ini, mari kita lihat beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut dengan perumpamaan-perumpamaan tentang seorang mukmin. Kalau seandainya kita melihat sabda-sabda Nabi, maka kita akan menemukan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan al-amthal tentang diri seorang mukmin. Ketika Nabi memberikan perumpamaan pada diri seorang mukmin, itu menunjukkan karakter, identitas, akhlak, perangai dari seorang mukmin itu sendiri. Perumpamaan pertama dari Nabi, mukmin ini diumpamakan oleh Nabi kazzar'i, seperti tanaman. Tanaman ini, kata Nabi, akan terus mengalami cobaan. Dia akan diterpa oleh angin ke kanan dan ke kiri. Begitu pula seorang mukmin, dia akan diterpa berbagai macam rintangan, tantangan dalam kehidupannya. Mukmin yang kuat, mukmin yang mampu melewati tantangan dan rintangan daripada kehidupannya itu. Tanaman yang bagus, tanaman bila seandainya ditiup oleh angin, tidak tercabut akarnya. Tanaman yang kuat adalah tanaman bila seandainya ditiup angin, tidak rusak pohon dan dedaunannya. Maka setiap tanaman pasti punya cobaan. Seorang motivator pernah mengatakan bahwa kalau ingin jadi pohon tinggi, harus siap ditiup angin. Kalau tidak ingin jadi pohon tinggi, jadi rumput, memang tidak ditiup angin, tapi diinjak kerbau. Tidak ada satupun posisi kita yang lepas dari tantangan dan rintangan itu. Tidak ada satupun peran kita dalam masyarakat yang bebas daripada persepsi sosial terhadap kita, yang bebas terhadap penilaian orang terhadap kita. Ada kalanya orang menilai kita baik, ada kalanya buruk, ada kalanya orang menilai kita positif, ada kalanya negatif. Tergantung orangnya. Dinilai beragam oleh orang. Tapi yang pasti adalah apapun yang ketika kita membantu orang, ada satu kelompok mengatakan pencitraan. Lagi musim pemilu. Padahal memang ikhlas lillahi ta'ala, dia membantu saudaranya. Tapi ada orang-orang yang memberikan penilaian nyan pencitraan.
Sehingga pada saat itu muncul stigma dalam masyarakat. Ketika peduli dianggap pencitraan, tidak peduli dianggap tidak berperan dalam masyarakat. Ini pasti muncul dalam kehidupan kita. Bahkan tidak perlu jauh. Istri kita saja, anak kita ada 2. Menilai kita ayahnya bisa berbeda. Anak yang pun dipegah, tanya ayah terbaik. Bisa jadi anak yang kedua karena nak perbandingan. Watai ke tanya tabi jajan ke ji, pelayanan ke ji. Tanya pegah ayah terburu. Walaupun ni ji telah maudip, nyan ya hai saboh baru. Itulah penilaian yang sifatnya subjektif. Maka Nabi mengatakan diri mukmin ini kazar'i, seperti tanaman. Kita ini akan terus diterpa apa saja isunya, apa saja persepsi sosial terhadap kita. Dan mukmin yang kuat adalah mukmin yang menjadi tanaman bila seandainya ada terpaan angin, tidak merusak pohonnya, tidak merusak akan dedaunannya. Beda kata Nabi perumpamaan orang munafik. Orang munafik itu kata Nabi seperti pohon besar. Seperti pohon besar. Dia memang tidak rusak, tidak hancur, tidak tumbang ketika ditiup angin. Tapi ditebang orang. Iput liangin harulo. Iput liangin harubah. Tapi baci bautum yang kepedu oleh orang. Itu tantangan-tantangan dalam sosial kita. Perumpamaan pertama, diri kita ini kazar'i, seperti tanaman. Yang kedua, Nabi juga memberikan perumpamaan kita manusia mukmin kal jasadi, seperti tubuh. Bahwa mukmin yang satu dengan mukmin lainnya seperti satu tubuh, kata Nabi. Ini Nabi yang katakan. Kita ini satu masjid ini seperti satu tubuh. Ada di antara kita ini yang jadi kepala. Ada di antara kita ini yang jadi kaki. Ada di antara kita ini yang jadi perut, jadi telinga, jadi tangan. Tapi kita ini kata Nabi kal jasadi, perumpamaan seperti satu tubuh. Merasakan sakit, maka semua akan ikut merasakan sakit. Ulai tu sakit, gara-gara ulai tu sakit, bantabah badan tu tungku sakit. Gara-gara punyung tu sakit, bantabah badan sakit. Pulau migo sakit. Menyaigo sakit, kan badan pi sakit. Gop-gop sakit yang na sekitar. Manuk-manuk sakit gara-gara tanya. Ego sakit. Begitu juga sebaliknya, ketika kita dapat nikmat, semuanya nikmat seluruh tubuh kita. Contoh, ini agak parno baju, tapi ada masalah. Orang ketika berjima, nikmatnya seluruh tubuh. Bantabo tubuh mangan. Dari ujung U sampai ujung kaki. Maka orang yang berzina, kalau dia sudah berkeluarga, ketika dia berzina, nikmat biologisnya mulai daripada ujung rambut sampai ujung kaki, maka dia harus dirajam. Caranya, basa-basa simpang yang ramai-ramai urung lewat, tanam minan tinggai ulai tu, urung-urung yang lewat-lewat cok anak batai bebe regam tapa, ceruk. Bacut-bacut sampai mati tak ceruk. Seperti penyiksaan memang. Kenapa seperti itu? Karena waktu dia berzina, nikmatnya seluruh tubuh. Ketika mendapatkan azab Allah, siksa daripada Allah, harus juga dirasakan seluruh tubuhnya. Ada medeh hotel lagi kan batai gunung juta cok tadi tu ulai sini apakah mati? Hana tidak merasakan sakitnya seluruh tubuh. Inilah perumpamaan kal jasadi, seperti jasad. Ngon tu susah. Pertanyaannya, tanyo na susah.
Tapi menyongon tu susah, tanya uberaya takhem, bahkan tak pegat lawak loi ke ji. Yang tanda bahawa kita tidak tahu filosofi kita hidup ini sebagai diri mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ngon tu bermasalah, apa kita juga ikut bermasalah? Ketika ada orang sahabat kita mendapatkan musibah, apakah kita empati, simpati kepadanya atau tidak? Tapi nyatanya, oh tak kalon, watai gop susah, hitanyo tak kim, watai tanyo susah, igop ikem. Aku tak kim-kim, watai gop susah. Ini namanya tidak memahami dirinya sebagai sebuah komponen jasad tubuh. Dua. Yang ketiga, Nabi memberikan perumpamaan mukmin ini kalbunyan, seperti bangunan. Bangunan ini kan terdiri dari semen, batu bata, besi, air, pasir. Inilah di antara komponennya, bercampur pasir, bercampur air, bercampur semen, bercampur dengan batu bata. Jadilah masjid yang megah seperti ini. Sehingga Nabi mengatakan, ketika perumpamaan manusia mukmin itu seperti bangunan, kalbunyan, yashuddu ba'dahu ba'da. Dia saling menguatkan di antara mereka. Pasir, semen, air, besi itu saling menguatkan. Itu perumpamaan Nabi. Supaya kita bisa mudah memahaminya bagaimana posisi kita dengan mukmin yang lain. Ubah ya tu masjidnya aman, nyaman, gara-gara tiang kong. Tiang kong gara-gara watai kepugot, leutuh jamun, got semen di dalam, pah iya di dalam, buthau cocok, ukuran buthau. Sehingga lagak, kokoh, indah masjid, seimbang masjid. Seimbang bangunan itu, kalbunyan kata Nabi, saling menguatkan. Dan inilah hidup kita ini sebagai mukmin, memang mestinya saling menguatkan, bukan saling mencaci, bukan saling memaki, bukan saling meremehkan. Itanyo lebih bagian biologi, gop hanje fisika, tak purno. Ipa urung fisika yang hanje biologi. Tanyo je tak agama BO, igop hanje tak purno ko gop. Urangnya mungkin agama agak kurang bacut pemahaman agama, tapi ilmu lain kan dum baganya. Muncullah manusia ini saling ta'awun, saling takaful, saling membantu, saling tolong-menolong. Tafahum dia saling memahami. Kalbunya, lagi bangunan. Berapa banyak bangunan-bangunan yang kita bikin? Bangunan-bangunan publik. Rula, wadung ka rula. Loteng ka rut. Bakon, hana pah bangunan ji, hana god ipo god. Hancur, dan ini yang dikatakuti oleh Yahudi dan Nasrani terhadap kita. Kalau umat Islam kompaknya paling ya wayan. Mai tengok kam tamah tapi ya. Ini PR kita. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini sudah kita ini seperti bangunan? Atau belum? Atau masih seperti pasir sendiri, air sendiri, buthau kodrawai, bata kedrawai di hana tom pernah tapat-tapat, bahkan me tapat-tapat pakai aku tapat-tapat tahu kalbunyan padingka le. Yang keempat, Nabi memberikan perumpamaan kita manusia mukmin ini Pak, dikatakan oleh Nabi mathalun nahlah, seperti lebah. Kita ini seperti lebah. Lebah makannya baik, dia keluarkan sesuatu yang baik. Dia ambil saripati bunga, tidak pernah merusak dahannya. Lebah, itu mukmin. Mukmin yang baik, mukmin adalah yang bermanfaat bagi orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mukmin yang baik adalah mampu menjaga lisannya. Man salimal muslim kata Nabi. Siapa orang Muslim yang baik itu Muslim yang mampu menjaga lidah dan tangannya terhadap Muslim yang lainnya. Mampai ke gop. Nyola ada orang belai ke gop muka rau kana mampat.
makannya makan yang halal. Sehingga melahirkan perilaku, melahirkan akhlak yang mulia, akhlak yang hebat, akhlak yang membuat dia disenangi banyak orang. Gara-gara itu diantara sebabnya kan mathalun nahlah kata Nabi, seperti lebah. Beda dengan lalat kan? Quran juga memberikan gambaran lalat. Lalat ini beda dengan lebah. Kalau lebah dia senang sesuatu yang baik. Kalau lalat dia senang sesuatu yang kotor. Kalau lebah menghasilkan madu, maka lalat menghasilkan bakteri. Yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan penyakit-penyakit menular. Lalat. Kena ke keleu Aceh lalat merah. Lagi lalat merah. Kiban lagi lalat merah. Abah hai di me, hanai pe di me pe abah. Lalat hai di me dong. Nyamban le ke pegah abah. Part yang kedua, ho yang kejak hotel ke pegah abah, lalat hai di me dong bak bibi. Nyamban ni ganyang perampung-perampung pang kejak. Tidak menjaga ia lisannya, tidak memberikan kemanfaatan kepada sesama. Lihat kita hari ini, lihat harta kita. Lihat hewan yang kita pelihara hari ini. Sudah mengganggu orang atau tidak? Na limo tetapa-tapa kadang-kadang di rumah. Yang na limo, yang pelihara limo. Limo tayanya na mengganggu kau? Na ijak tamang rumah kau? Na pajuh on capli kau? Na pajuh tanaman-tanaman kau? Baik sampai limo tanya pajuh harum tapi. Pajuh hata gop, pun kaya gop, boh labu gop, boh pisang gop. Tadanyang tayu bayu, kalung pajuh pegah lepoi. Bayu nyo kena pajuh capli long luar bak. Kalung pajuh ni lakai bayu bak lemo. Maka lado urung pelihara lemo, gaya lemo je. Pakon, karena dia tidak sadar bahawa hidup ini hidup sosial. Dan manusia terbaik yaitu seperti lebah, nahlu itu. Yang disebut Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dan itu perumpamaan Nabi SAW. Yang mesti kita sadari. Ada yang lain-lainnya. Tak pelihara manok sampai rumah. Tipa manok kedai berpelihara dia. Tak pula pak kaya pak mamplam ube beraya sampai rumah. Ina om kaya ipa kedai dalam puh gop. Nah pernah dia tanya baganyan. Nah pernah dia lakai mah baganyan. Nah pernah hotel merempak pak mamplam yang tak ceruk kedai meruabah lah rumah je. Hana. Yang hana, yang na tetap na. Betalah tu. Ini manusia ini tidak memberikan kemanfaatan kepada sesama. Tidak seperti lebah. Maka Nabi memberikan perumpamaan kita sebagai mukmin adalah manusia mukmin ini persis seperti lebah. Dia mestinya makan yang baik, menghasilkan perilaku-perilaku yang baik. Karena dia melakukan sesuatu yang baik akan berefek pada sesuatu yang baik. Karena dia melakukan perilaku-perilaku yang mulia akan menghasilkan output pula yang mulia. Kan sulit. Menyepun ka sulit, kedua pasti sulit. Leher sulit, perut sulit, sampai seribe boh sulit. Sulitnya lagi JNE ulangnya ni. Tabah sigam sulit. Terus menerus sulit. Maka jangan pernah mengawali untuk berdusta. Ketika mengawali berdusta, pasti akan dilanjutkan dengan dusta-dusta selanjutnya. Orang bertanya kepada kita, kenapa kemarin Pak enggak ke masjid? Sakit, tak pegah. Padahal nak sakit. Man behana mengat tak pegah, sakit. Kak sulit. Karena tak pegah sakit, kita jangan belum larangan. Puas sakit, kam tamah sulit. Yang kedua sulit. Puas sakit, asam lambung ye. Bertanya ngelok, nan nejak rumah sakit. Apa tanya ngelok? Hana, nan nejak ubat. Tanya kun hana tajib sakit. Oh takun hana tajib. Hana mungkin sahabat tanya punya sakit. Nah, aku je ubat. Pan ya belum ubat. Apotik tu. Oh, ini kan berlanjut. Kebohongan tu berlanjut. Trip bocor, rupanya kau sakit. Pura-pura sakit.
Persis seperti mahasiswa saya. Tapi bukan bapak-bapak, mungkin anak bapak-bapak ya. Saya tanya, Pak, dia lapor, Ustaz, mohon maaf saya berdua ini nggak bisa ikut ujian. Anjing ikut ujian. Kenapa? Itulah Pak, kemarin ketika jadwal ujian saya nggak bisa masuk berdua ini. Kenapa? Pas jam yang sama ban motor kami bocor, Pak. Bocor, bauna. Oh, kalau bocor nggak apa-apa, lumpega. Masuk terus berdua ke dalam ruangan saya. Siapkan masing-masing satu lembar. Lalu saya ajukan pertanyaan. Sudah siap ujiannya? Sudah, Pak. Pertanyaan pertama, di mana motor bocor? Pertanyaan kedua, ban yang mana yang bocor? Pertanyaan yang ketiga, di mana ditempel ban bocor? Ketika kita lihat jawabannya berbeda. Berarti dong, pahai dua atau enggak? Ketika kita tanya, apakah menan? Rupanya tulis. Pengut. Makanya dosen berat dalam bujuk itu mengut. Dia tanya puyo-puyo orang puyo nak mit. Dulu saya ketika mengajar anak-anak SMP itu sama juga. Kadang-kadang anak SMP-nya je tak puyo je. Elime-elime jamun ke puno nek tanya. Siapa di sini yang mengambil uang kawan? Anak yang berjarau, demi Allah pihana. Hai betul demi Allahnya. Nyan dia awaknya. Hai betul. Demi Allah anak demi Allah anak ucap. Aku tanpa demi Allah anak ucap. Dia tidak mengambilnya. Oh, kalau tidak ada yang ngaku, saya akan siapkan air satu ember. Nanti akan maju satu persatu. Air ini sudah saya rajah. Siapa yang menyelupkan tangan kalau dia ambil maka akan panas tangannya. Ya ini beruyo. Ya tanya beruyo. Padahal panena kentok dah pungut jauh paju long cok pak. Rupa jiji cok. Itu kan di antara tanda bahwa mestinya manusia ini memang manusia yang memberikan kemanfaatan kepada sesama. Maka sampai Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengajak kita untuk mencari sahabat-sahabat yang baik, komunitas-komunitas yang baik, lingkungan-lingkungan yang baik. Supaya kenapa? Supaya menghasilkan output yang baik. Itanya dro tahan apa? Tamungan ngaurung ya hanapa? Yan pasti tanya hanapa. Hana mungkin malim tirodinan. Hanpa. Tapi tanya mesti hanapa, tamungan ngaurung ya agak apa baju trip mungkin tanya pah atau tanya hana dapat pah ganyan gaganya hanapa kadang-kadang bisa jadi siapa yang lebih kuat mempengaruhi. Tanya God, payah tamungan ngaurung God. Menyaurung God gudu tajan tabe urung bro trip yang Godnya pi bro. Karena keburukan itu lebih cepat menyebar daripada kebaikan. Contoh, tapi baik bengeh ni aku contoh menteng. Menurut survei, kalau ada 10 orang Pak, 10 orang. Kalau ada 10 orang, 9 orang merokok. 1 orang tidak merokok. Karena mereka selalu ngopi bersepuluh. Yang 9 ini terus merokok. Lama-lama Pak. Yang enggak merokok yang 1 ini lama-lama merokok. Ayo rokok je. Maka anak mangan, anak kopi. Daripada aku cum-cum mazhab kopi yang pencukuti. Sebaliknya bila seandainya ada 10 kawan kita. 10 kawan kita. Tapi dari 10 kawan itu, 9 tidak merokok, yang 1 merokok, yang 1 tetap merokok. Tak merokok, walaupun tirau ke. Itu tirau kan? Mungkin supaya abek mengganggu kau. Ulikut ke deh. Tapi ya rokok tetapi artinya susah untuk dipengaruhi. Maka keburukan itu menyebar seperti virus. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa orang merokok itu buruk. Karena yang mengatakan bahwa rokok itu buruk, rokok sendiri.
Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin. Peluk rokok yang pegah elok, anak lu pegah. Yang tu biar pegah kan ini kan bengih kau rokok kan. Memang peluk rokok, memang peluk rokok itu le. Iban dah cara iron pegah huruf rokoknya important anak kutuju rumah. Oh nya home mungkin nak cara lain. Ya ada cara itanya nya. Ilunya lu baca apa peluk rokoknya. Begitu. Maka Imam Ghazali mengatakan, kawan tu ada 3 macam, Pak. Ngon dan nyonan he macam. Ada kawan itu diucapkan oleh Nabi, masalul ghaza, seperti makanan. Lagi makanan ngon dan nyon. So, lagi makanan ngon. Disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani, kawan-kawan yang seperti makanan, humul ulama, mereka itu orang-orang alim, urung-urung na ilmu, urung-urung ga akal, urung-urung na akhlak. Butuh kita kepada mereka seperti butuh kita kepada makanan. Paling tidak makan nasi kan sehari 3 kali. Sampai Imam Abu Hanifah mengatakan, butuh kita kepada ilmu jauh lebih butuh daripada butuh kita kepada makanan. Punya makanan tiurol hego, tapi punya keilmu kan tiurol hego. Tiap minit, tiap detik pun lagi ilmu. Cara duk punya ilmu, cara punya ilmu, cara jak punya ilmu, Honda punya ilmu, bamoto punya ilmu. Karena urus hana ilmu bamoto, ke bamoto, kucok beruh lah motor, kutiak luar berjalan. Hana ilmu. Urang ke Honda, ke musyawarah buat tengah Honda. Buat tengah jalan ke musyawarah. 2 buah Honda ajak cerah. Taklek tu bengih ke beli yang mata merah dia tanya. Pakon itu tanda bahawa belum punya ilmu. Hana daduri tu lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Sebab tanya yang hijau jak, yang kuning jak, yang merah tegalom saja. Yang tanda belum ada ilmu lalu lintas. Belum ada ilmu. Karena kita menganggap ibadah itu hanya salat, puasa, zakat, seakan-akan berhenti di lampu merah bukan ibadah. Sehingga tajuk juta bekah leu-leu ni gop mendua bo. Karena kita ingin memisahkan, tak pegah gop sekuler, pisah agama ngendunya, padahal tanya pisah banhi decit walaupun hana tak aku babah ada. Sehingga rusak kehidupan ini. Masalul ghaza, nyongon yang you pilih. Masalut dawa, ada kawan itu seperti obat, kita butuh kepadanya sekali-kali pajan teh sakit. Ketika sakit kepala baru butuh panadol, bekti urojik panadol. Ketika kita batuk baru minum OBH. Hana titi uro teh aji OBH-nya. Ketika kita sariawan minum adem sari. Pajan, waktu sariawan panas dalam, minumlah segar. Kehana orang sampai-sampai kejip lah tegar. Kepada umum kejip lah tegar. Kehana tom tak hana. Paling urung ceramah malam tagai bila tegar le panitia supaya habis seuum. Yang seuum dah kegugap. Lepi bacut. Pajan tajib oskadon wate pegalinu. Pajan taple cap si kurung belah wate nak kurap tabo-tabo-tabo. Kan begitu kah na tiap tabe tiap beli ubat kurapnya pi. Hana. Ada kawan kata Imam Ghazali seperti itu sekali-kali. Kita butuh kepadanya hanya berat hati mengon ngaurungnya. Berat hati mengon tanya-tanya meramah. Kita meramah. Yang parah ada kawan itu masa ludak seperti penyakit. Ha, nangon lagi penyakit. Berat hati mengon nganji tanya-tanya penyakit. Itu pengaruh lingkungan. Maka kekeleu ru kampung long, bak ia raya bet datun api. Bak ia tirih bet datun bubai. Bet tamerakan dengan si palih harta habis gedanya malai. Ini kan khazanah intelektual orang Aceh. Yang kadang-kadang dijadikan ini sebagai alat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ini paham cara bagaimana sebenarnya dia bergaul dalam lingkungan sosialnya. Sehingga dia benar-benar menjadi nahlun, lebah-lebah di dalam kehidupannya, dalam keluarganya dia lebah. Di dalam masyarakatnya dia lebah, di kantornya dia lebah. Bela dong urang menoi kantor lebah. Di rumah lalat. Dia ke penyakit ke rumah.
Na juru menan. Ikan tu urung paling gak akai. Ibu jo lego memang bapaknya luar biasa gak akai. Kalau pernah tak merempok bapak-bapak yang lagi nyang gak akai. Irmoh dadanya bak rumah, masya-Allah. Nanti dah urung cerita bak long, kerja bak tungku. Tapi hanya tak pegah nan tungkunya, tapi na ke daerahnya. Gejak dia curhat bak tiro tungku. Tiro urino. Dia pegah bak tungku. Tungku la kolong tungku tabe-tabe polong. Tabe-tabe ke polong ke tampalong tapu ana ke bina pakah pitan. Tapu ana tabe-tabe ke polong di panjar along pegak tungku. Tengah yang dayangnya ke tebit ke rumah tungku. Rumahnya lagi nyawa je. Ke tebit rumahnya lagi nyanyi. Rupanya keadaan rumah tungku dengan rumah orang jak bak tungku taban. Nyana urung cerita bak long, tapi hanya tak pegang tahu, tak buat najak lain tu. Itu kan tanda bahawa kita kadang-kadang baik di depan orang tapi tidak baik di depan keluarga kita. Itu kan tanda bahawa kita tidak menjadi lebah di mana saja kita berada. Padahal Nabi mengatakan bahawa takwa kepada Allah bukan di satu tempat saja. Ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada. Watai masjid takwa. Kemudian ipasai takwa, ikan tu takwa dan seterusnya. Bukan hanya di masjid kita takwa. Tapi di mana-mana keberadaan kita, kehadiran kita mestinya memberikan kebaikan kepada sesama. Itulah nahlun. Itulah lebah. Menjadi lebah di mana saja kita berada. Dimanapun kita berada. Jadilah lebah memberikan kemanfaatan. Tidak pernah makan punya hak orang lain. Hadirin yang berbahagia, yang kepadimka. Pokoknya balik ke rawaju. Yang selanjutnya perumpamaan. Orang-orang mukmin kata Nabi, masalun nakhlah, seperti pohon kurma. Pakai umpamakan ngembah pohon kurma karena idih yang nabak kurma. Misal anda ji perumpamaan urang Aceh kalau lagi bak mana? Yang thulu-thulu pegat ke tameh, yang cumeh-cumeh pegat ke bara, yang cukok-cukok pegat ke yang bungkuk-bungkuk pegat ke gelawa. Karena idih hana bak mana? Jadi Nabi memberikan perumpamaan dengan pohon kurma. Pohon kurma itu memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Itu pohon kurma. Naboh kurma je tak paju. Gelepak kurma je tak pula kulat. Tak kubah, tak pula kulat lagi urung je dengan tawid. Memberikan kemanfaatan yang besar. Itulah mestinya manusia mukmin itu masalun nakhlah, seperti pohon kurma yang memberikan kemanfaatan kepada yang lain, khususnya kita manusia. Bisa jadi tempat berteduh, buahnya bisa dimakan, kemudian pelepahnya juga bisa dimanfaatkan dan seterusnya. Maka menyekun urung Aceh lah dom. Tanya belagai bak pisang, dumpu je tak pakai. Belagai bau, dumpu je tak pakai. Baik lagi bak jelatang. Imat icukeh legap mantang, gatai mantang bawah rumah. Itu kan perumpamaan-perumpamaan simple dalam kehidupan sosial kita. Ringan-ringan tak pernah jihatannya. Tapi tak bubur yang berat. Itu PR kita. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW memberikan perumpamaan orang mukmin ini, masalul zahabi wal fiddah, seperti emas dan perak. Emas itu kata Nabi, kalau ditiup pakai api dia akan memerah. Tatut mirah muhnya. Ketika ditimbang tidak berubah takarannya, taban. Wate tatimang taban, wate tatut berubah mirah. Itulah manusia mukmin sebenarnya kata Nabi SAW. Manusia mukmin itu adalah manusia. Mau dibakar dia, dihina orang, dicaci orang, dimaki orang, dia tidak akan berubah. Kebaikannya tetap sama. Kemaslahatannya tetap sama. Kemanfaatan kepada sesama tetap sama. Kebaikan yang dia kerjakan tidak dipengaruhi oleh yang lain. Tidak dipengaruhi. Baik mentang-mentang kaitut. Kalemi. Baik mentang-mentang dihina, dicaci orang. Putra, apa buat awak dah jauh masjid? Tunggu kon, tanya. Kelingan. Apa awak dah jauh masjid? Tanya tunggu kon. Alumni pesantren kon. Gure kon. Yang jelas gura tak katanya.
Yang kai ke lego. Itu mau latih tu. Oh nyojin. Pulam tamah. Wah, wai tak aja. Tungkum tak ada lagi ya. Ya, punya kata tamah tanya yang beralam ada ya. Ini kan PR kita ini. Jadi sampai dalam kitab disebutkan ada orang-orang itu selalu menilai kita itu buruk. Ada kadang-kadang orang salah menilai kita, ada juga. Ika gop, ipikir tanya God. Ika gop. Tapi melikut gop rupanya sebenarnya tanya ada God. Bube 2 jam, terkap 2 muka. Kena oto ke dirap, bandu apat macam merasa. Anak God temeku bebu. Nah, uru-uru lagi nanti. Kenapa? Ini di antara persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia hari ini. Dalam kitab nasaboh cerita kisah. Nasira urung kerja upasai. Waktu kerja upasai, dompet ke tebai kanya. Tebai dompet. Ubi raya dompet. Hai urung awai, kaya urung awai kan bedang urung jinau. Urung jinau kaya, nak tebai dompet karena peng kekelilan dompet. Peng hilang kartu. Urung awai kala dompet, ubi raya dompet. Waktu kerja upasai, ikun lewat pasai. Tik le peng kuya. Kalau dompet macam tumbuh banyak ulikut. Nyai ulegau. Padahal dalam dompet ijabru. Ulegau kan lepas. Umma tebai dompet. Maka ji tanya berhati-hati menyenangan kalau dompet tu tebai-tebai, jangan dalam dendai. Dalam dendai peng dalam. Dijanduk. Dijanduk kan terpuruh biasa. Jadi baik dah dua. Baik tu dia pakai je kopi, dia kopi ya. Tinggal tu, otang nak kepada dompet dia kanya. Mari likut terbaik. Dia tajik mau pres-pres dia bayu, thau bayu. Gerling-gerling. Mengkarat baju. Dia anak muda dia nyopi. Apa dia pura HP kanya ambil pura-pura HP. Dia berharap bayar kanya berharap bayar badannya teman-teman apa-apa. Maka je udah tubuh dia pakai je kopi yang berhati-hati dia. Baik mengkata aja aju. Benda gede kerana wow nampak dia 5. Du sampai pon 12 na. Sampai dia yang legap. Maka pun 2 trip dan kurang apa. Anai bayu lom. Nah, itu kan persoalan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu perumpamaan mukmin itu adalah identitas kita yang mesti kita jalankan dalam kehidupan kita karena ini manusia yang baik dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.